Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala karunia yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Dan sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, biarlah Tuhan firman-Mu akan kami terima dari sumber kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi santapan rohani untuk kita pagi hari ini. Tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 8, demikian bunyinya. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, di dalam nats ini ada kata yang mau kita lihat sangat berharga dan sangat ditekankan bahwa dengan bahasa meneguhkan berarti menguatkan sampai hari kesudahannya. Tentu pernyataan ini sangat perlu kita simak dan menunjukkan bahwa perjalanan hidup ini tentu tidak bisa hanya dengan pikiran kita, karena ada suatu petunjuk yang bisa kita selami, kita terima untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan kita harus jangan merasa mampu dan tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita, pikiran kita, bahwa Tuhan menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Harus bersandarkan Tuhan melakukan segala aktivitas kita. Tentu kita akan menerima peneguhan dari Allah. Perjalanan hidup ini untuk bisa kita terima, banyak kita hadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Tentu kita harus bisa melakukan itu dengan bantuan, pertolongan Tuhan untuk bisa kita lakukan. Karena Tuhan berfirman, maka sesungguhnya kamu akan diberi petunjuk dan manusia tidak mungkin dapat melakukan tanpa petunjuk Tuhan. Sehingga Tuhan meneguhkan kita bahwa di dalam Allah tidak ada yang mustahil. Mengapa perlu manusia harus diteguhkan? Karena manusia tidak bisa melakukan itu, dan bahkan manusia banyak mengalami pergumulan di dalam hidup ini. Bahkan sampai hari ini kita tahu, kita merasakan bahwa orang-orang banyak mengalami beban yang berat. Akhirnya karena ada beban yang berat kita alami selaku manusia yang mengalami kekurangan, bahkan harus merasa di dalam kehidupan ini tidak sanggup melakukan tanpa Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, di setiap hari bisa kita mengalami gangguan, bahkan mengalami gangguan jiwa. Setiap orang memiliki beban berat yang kita hadapi dalam hidup ini. Semua orang akan menghadapi tantangan. Bahkan itu bisa akibat dari perbuatan dosa manusia. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu pahami, bahwa kesusahan manusia itu terus akan kita hadapi. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Untuk menghadapi segala apapun yang kita hadapi, bahkan beban berat, maka Yesus memberikan petunjuk bagi kita, bahkan rahasia untuk memperoleh kekuatan yang akan kita lakukan, yaitu bahwa kita akan menerima keteguhan hati dari Allah. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku. Datanglah kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku. Jadi bukan hanya datang, hanya ibadah, hanya membaca firman Tuhan, tetapi harus benar-benar bersekutu dengan Allah. Untuk benar-benar datang kepada Allah, supaya kita menghadapi tantangan itu, mampu dan bisa menerima kekuatan dari Allah. Tuhan juga mengatakan, nikmatilah apa yang kuberikan kepadamu.
Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Tuhan Yesus memberikan suatu yang tidak bisa kita beli, yang sangat berharga, yaitu ketenangan jiwa. Ada banyak orang yang bisa menikmati materi dalam hidup ini, tetapi hatinya tidak pernah puas, dia sangat menderita. Di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, kita banyak menghadapi tantangan. Yang penting, walaupun tantangan itu bertubi-tubi kadang dalam kehidupan ini, yang kita lakukan adalah bagaimana kita datang ke hadapan Allah, bagaimana kita pasrah kepada Allah, memberikan bahwa Tuhan itu mampu memberikan petunjuk bagi kita. Dan bahkan Tuhan memberikan semangat yang baru. Dalam Amsal firman Tuhan mengatakan, pasal 7 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Di banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kalau kita bersenang hati, mengandalkan Tuhan, datang kepada Allah, bahwa kita akan lebih dimampukan dan akan bersuka cita menghadapi tantangan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami santap, menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Biarlah kami Tuhan benar-benar mengandalkan Engkau, dan kami tetap menerima petunjuk dari-Mu, supaya kami mampu untuk menjalani hidup ini. Tantangan apapun yang kami hadapi, kami akan menerima kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.